Bagaimana rasanya bertemu seseorang yang kamu kenal melalui aplikasi kencan online semacam Tinder? Bertemu dengan orang yang hanya kita kenal melalui profilnya di sosial media. Dalam hati kamu pasti bertanya, apakah dia orang baik atau hanya berpura-pura? Apakah dia benar-benar seperti profil yang ia tampilkan? Apakah dia berniat baik atau jahat kepadamu? Tentu setelah melihat film dokumenter Netflix Tinder Swindler, kamu patut waspada dengan orang yang kamu temui via aplikasi kencan online. Karena betapa mudahnya seseorang memasukkan identitas mereka di sosial media. Jika kamu berpikir Tinder Swindler sangat menakutkan dan membuat kamu paranoid bertemu orang asing, tunggu sampai kamu melihat film Fresh. Film horor berbalut dark comedy yang bakal membuatmu muntah sambil tertawa. Film ini menceritakan seorang perempuan bernama Noah yang mencoba peruntungan karir asmaranya melalui aplikasi kencan online. Suatu malam, dia janji untuk kopdar bersama seorang pria di sebuah restoran. Tapi melihat penampilan dan sikap pria itu, Noah jadi ilfil dan tidak melanjutkan ke hubungan yang lebih jauh. I don't think we're really a match. You know? Wow. Noah mempunyai teman bernama Molly yang selalu ia ajak curhat mengenai kisah asmaranya. Noah bercerita pada Molly bahwa tampaknya dia sudah jengah dengan aktivitas pacaran dan PDKT yang penuh basa-basi. Dia memutuskan untuk sendiri dulu alias menjomblo. Sampai suatu hari saat Noah belanja sayuran di supermarket, dia bertemu pria tampan bernama Steve. Setelah obrolan singkat, Steve meminta nomor HP Noah dan berjanji akan menghubunginya sesegera mungkin. Paginya, Noah menceritakan Steve kepada Molly dan meminta pendapatnya. Molly mengatakan kalau pria tidak menghubunginya dulu, tidak masalah jika wanita yang menghubungi pria duluan. Ya, Molly adalah tipe yang tidak suka basa-basi. Don't play the games, just be you straight out the gate. Fuck it. Suatu hari, HP Noah berdering dan ternyata itu dari Steve yang mengajaknya bertemu di sebuah bar. Di sana, mereka mulai berkenalan satu sama lain. Noah menanyakan soal pekerjaan Steve, yang ternyata dia adalah dokter bedah plastik dari Texas. Noah juga menceritakan dirinya yang tidak punya saudara kandung dan tentang ayahnya yang sudah meninggal dan ibunya yang tidak tahu di mana karena mereka jarang berkomunikasi. Setelah menemukan kenyamanan satu sama lain, Noah yang awalnya berniat menjomblo akhirnya mengajak Steve ke tempatnya. Dan ya, kamu tahu akhirnya kegiatan yang mereka lakukan. Pagi harinya, Noah menceritakan pada Molly tentang kegiatan yang mereka lakukan. Molly senang mendengarnya dan ingin tahu Steve lebih jauh. Molly menanyakan Instagram Steve, tapi Noah berkata kalau Steve tidak punya akun sosial media apapun. Molly agak curiga dan memperingatkan Noah, tapi Noah tidak menghiraukannya. Setelah hubungan mereka semakin dekat dan mereka cocok satu sama lain, Steve mengajak Noah untuk pergi berlibur ke suatu tempat. Steve tidak memberitahu mau kemana. Untuk kejutan, katanya. Maybe it'll be a surprise. Setelah menjemput Noah, Steve memutuskan akan pergi besoknya karena lalu lintas sedang macet dan mengajak Noah untuk ke rumahnya dulu. Sesampainya di rumah Steve, Noah agak heran karena rumahnya berada di tengah hutan tanpa tetangga satupun. Noah masuk ke dalam dan melihat-lihat rumah Steve. Dia tidak menemukan sesuatu yang janggal dan mencurigakan. Sampai akhirnya, Steve memberi minum pada Noah. Noah pada awalnya tidak curiga dan terus meminumnya sampai habis. Dan akhirnya, dia tiba-tiba merasa sangat mengantuk dan tidak sadarkan diri. Bangun-bangun, Noah menemukan dirinya dirantai di sebuah kamar. Di depannya ada Steve sedang duduk. Noah panik dan menangis. Dia meminta Steve untuk melepaskan rantainya. Steve kemudian menjelaskan pada Noah bahwa dia adalah seorang kanibal. Dia memakan daging manusia dan menjualnya untuk orang-orang tertentu. Dan Noah adalah target Steve berikutnya. Dia memelihara Noah sampai waktunya dia akan dibunuh dan dagingnya dijual. Steve menjelaskan bahwa dia tidak langsung membunuh Noah karena kliennya menginginkan daging yang fresh. Dan semakin fresh dagingnya, maka makin mahal harganya. Fresh menjadi film horor thriller paling unik yang sekian lama jarang saya temukan. Film komedi romantis yang berubah menjadi film horor sadis, namun juga masih lucu pada saat bersamaan. Fresh membuat saya tertawa sambil menahan jijik. Jangan tonton film ini sambil makan, serius.
Fresh berubah dari kisah romansa yang indah menjadi horor kanibalisme secara instan. Film debutan sutradara Mimi Cave ini mengingatkan saya pada American Psycho yang dibintangi Christian Bale, terutama saat Steve mempersiapkan daging korbannya sambil berdansa dengan musik 80-an. Adegan itu jelas terlihat lucu, tapi juga dark, seperti mau ketawa, tapi takut dosa. Penyengkapan Noah di rumah Steve membuatnya merasakan siksaan secara fisik maupun secara emosi. Apa yang awalnya dia pikir adalah hubungan yang indah dengan Steve, berubah menjadi usaha mati-matian untuk bertahan hidup. Noah harus menggunakan cara apapun untuk bisa memanipulasi Steve agar dia bisa selamat. Babak kedua yang merubah Fresh menjadi film horor baru dimulai 30 menit setelah film dimulai. Walau di awal kita sudah diberi beberapa petunjuk, namun pergantian atmosfer film yang tiba-tiba masih membuat saya terkejut dan agak sedikit misuh. Sutradara Mimi Cave dan penulis skenario Laurie Kahn tampaknya mencoba untuk mengkritik kultur kencan di dunia modern, tentu dengan porsi yang pas tanpa harus mengorbankan sisi hiburan film ini. Noah adalah orang normal seperti kita. Dia tidak akan pernah mempersilahkan orang asing masuk ke tempatnya. Namun kesepian dan rasa frustasi pada interaksi digital membuatnya dengan mudah tertipu. Noah memperlonggar kewaspadaannya hanya karena Steve tampak seperti orang baik. Tidak terpikir oleh Noah bahwa Steve adalah orang yang too good to be true. Plot film berlanjut menjadi liar dan tak disangka-sangka. Hal ini karena Cave berhasil mensugesti pikiran kita dengan rasa ngeri tanpa harus memperlihatkan adegan-adegan sadis yang berlebihan. Cave dengan unik menambahkan detail-detail visual sebagai petunjuk menuju kengerian lain yang lebih ngeri, seperti potongan daging di kulkas, close up mulut yang mengunyah saat mereka makan daging, dan yang lainnya. Semua adegan itu punya dampak tersendiri, tapi cara Cave menempatkannya membuat kita berfantasi sendiri. Cave berhasil membuat kita membayangkan kengerian daripada mempertontonkan kengerian. Kita sadar bahwa sepiring spaghetti dengan irisan daging bukanlah sekedar spaghetti dengan irisan daging, tapi sebuah indikasi bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Daisy Edgar Jones dan Sebastian Stan mempertontonkan penampilan yang luar biasa. Mereka harus menunjukkan perubahan mood dan emosi satu sama lain. Menarik melihat penampilan Sebastian Stan yang mencoba membuang image Winter Soldier-nya di semesta Marvel. Dan tampaknya memang dia berhasil di film ini dengan berperan sebagai Steve, seorang pria karismatik yang hobi makan daging manusia. Chemistry keduanya bak roller coaster yang naik turun secara liar. Menarik melihat keduanya berinteraksi dan bercakap-cakap setelah semua kejadian mengerikan telah terjadi. Perhatikan bagaimana mereka menatap mata satu sama lain dan apa yang mereka ucapkan berbeda dengan apa yang mereka pikirkan. Cave menyisipkan banyak adegan dansa bukan hanya sebagai pemanis, tapi juga berfungsi sebagai adegan yang membuat kita merasa kontradiktif dengan tema cerita. Aneh dan agak lucu, tapi membuat film Fresh jadi mudah untuk dicerna. Seperti kata Cave, dia ingin membuat film horor untuk orang yang tidak suka film horor. Tapi Fresh menjadi agak kacau di babak akhirnya alias endingnya kurang pas. Setidaknya buat saya. Memang semua karakter bertemu dan memainkan peran pamungkasnya. Namun entah kenapa, terasa kurang natural. Mengingat sepanjang film kita disuguhi narasi cerita yang tidak terprediksi dan penuh kejutan. Tapi saya tetap merekomendasikan untuk tonton film ini. Fresh adalah film horor thriller yang fresh dari genrenya, tidak melulu soal adegan sadis. Horror thriller juga bisa dinikmati sambil tertawa, walaupun kadang juga ingin muntah.